Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dunia dan berkatnya. Pada pagi hari ini kita dapat kembali bersua dalam program Titanic. Tim Tadabbur untuk meraih kenikmatan kalbu oleh muslimat ulama Sulawesi Selatan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan yang syafaatnya senantiasa kita dapatkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad serta keluarga, sahabat dan insan-insan yang senantiasa istiqomah di dalam iman. Baik, seperti biasa kita akan mulai dengan pensucian diri terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya arhamar rahimin. Mari tempatkan Allah dan Rasul-Nya di hati. Kita akan membaca Ummul Quran suratul Fatihah yang ditujukan kepada kedua orang tua kita sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, kepada kedua kakek nenek kita sebagai jembatan lahirnya kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, terkhusus guru Al-Quran kita dan terkhusus Antri Guru Ta'al Hafidh Kiai Hisham Amir Yunus, kepada orang-orang yang berjasa di sekitar kita yang menjadikan kita hebat seperti saat ini. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, ada sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah segera menyembuhkannya, terkhusus untuk suaminya dari Bunda Amirah ya. Selanjutnya juga untuk saudara-saudara kita yang sedang dirundung masalah, yang sedang dirundung duka, dan yang sedang terzalimi, saudara-saudara kita di Palestina. Ala hadihimnya walikulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya Rabb. Baiklah, kita akan mulai dan alhamdulillah saat ini kita sudah masuk di Quran surah Al-Kahfi ayat kemarin sampai 65
8 ya, berarti hari ini 69 dan seterusnya. Yang beri kesempatan pertama kali adalah yang join bersama kami yaitu Bunda Hajah Pujianti dari Bulukumba ya kalau tidak salah. Iya, Bunda. Ye, silakan Bunda. Al-Kahfi ayat 69. 9. Qala satajiduni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Ya, bisa sekali lagi Bunda sayang, lebih tenang lagi, lebih pelan-pelan ya. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Masya Allah, lebih baik. Ya, baik. Silahkan Andre Guruta untuk mengoreksi bacaannya Ibu Hajah Pujianti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat insya ada nun ketemu dengan shin, nun ketemu dengan shin, ikhfa, ya, ikhfa asli atau ikhfa hakiki. Insya, yang sampai suara nunnya hilang atau agak berkurang. Jadi nanti terkesan bisa ada kesan panjang pada i ya, jadi langsung masuk insya. Jadi huruf yang akan dibaca sesudahnya itu sudah terbayang ya, sudah ada ancang-ancang ketika kita mengucapkan huruf nun. Insya, insya, yang sampai kurang insya itu kurang. Dan ditambah insya Allahu sabira. Insya'allahu sabira. Ya, bisa diulangi. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. A'si agak renggang ainnya supaya tidak kedengaran tebal. A'si A'si. ya. A'si jadi bukan jadi tarik a'si laka amra, dua harakat ra. A'si laka amra. Ya. Masya Allah. Barakallah fiik Bunda Hajah Pujianti ya. Si Bunda. Semoga semakin meningkat lagi bacaannya. Amin. Selanjutnya kami undang dengan hormat sahabat kami dari Pare-Pare yang juga tadi segera untuk
join ya. Ibu Haja Nur Afia, silakan. Ayat ke 70 ya. Dibuka dulu mic-nya Bunda. Unmute. Ya, Ayat 70. Yes. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai' فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Sekali lagi Bunda, karena tadi agak putus-putus ya jaringannya mungkin. Coba tolong sekali lagi, supaya lebih pekas. Pelan-pelan saja ya Bunda ya. Huruf demi hurufnya bisa disebutkan lebih jelas dan tenang ya. Pelan-pelan ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu zikra. Silakan Bunda. Jadi di pada hukum mad, ahkamul mad wal qasar, panjangnya ukuran mad tabi'ahnya lebih ya tadi. Fa in ittaba'tani fala harakat saja. Tas'alni an Saya ulang Ustaz. ya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu zikra. Kurang panjang. Panjangnya malah hilang. Jadi kurangnya saja sedikit yang tadi. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'. Qala fa in ittaba'tani Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in ittaba'tani syai'in hatta uhditsa laka minhu zikra. Kalau kasrah kita tarik sedikit. Ya 1 senti ke pinggir ya masing-masing kiri kanan. Jadi sempurna kasrahnya. Minhu zikra. Bukan Minhu zikra. Hatta uhditsa laka minhu zikra. Hatta uhditsa laka minhu zikra. Jadi ada dalam tajwid ada ungkapan tidaklah sempurna fathah, la tatimul fathah illa bi fathi syafatain. Tidaklah sempurna fathah kecuali dengan membuka kedua mulut.
Ya, membukanya juga jangan berlebihan, tapi jangan juga kurang terbuka. Karena kalau kurang terbuka nanti bunyinya tapi kalau terbuka sekali juga bunyinya a. Nah, jadi sedang-sedang saja. A. Zikka. La tatimul fathah illa bi fathhi syafatain wa la tatimul kasrah, tidaklah sempurna kasrah kecuali dengan bi khafdi syafatain, menurunkan dua bibir, artinya i, ki, ri, si, jadi bunyi i semua. Zikra, zikra. Wala tatimmu dhammah, tidaklah sempurna dhammah itu kecuali bidhammi syafatain, dengan menghimpun, memonyongkan dua bibir. Jadi bunyi ta'lamun. Jadi bukan ta'lamun, mun. Ya, biasanya masih ada yang baca seperti itu. Itu apa namanya, kaidah-kaidah dalam bacaan kesempurnaan harokat, ya. Zikra, zikra. Jadi ada sedikit gerakan dari bibir. Hatta uhdisa laka minhu zikra. Ya, Masya Allah. Barakallah fiik. Bunda Haja Nur Afia mungkin harus rajin tersenyum ya. Biasanya dapat yang I itu dengan tersenyum. Wah, Masya Allah. Oke, terima kasih Bunda sayangku. Ya, selanjutnya kami undang dengan hormat dari Wajo. Wajo Ibu Andi Nur Al-Jafid. Assalamualaikum Bunda Andi. Andi Nur Alam. Bunda Andi Nur Alam. Ya. Oh, rupanya sedang berkemas ya. Ya, baik. Kalau begitu kita undang dengan hormat Bunda Erna Syah. Bunda Erna. Wah, sedang berkemas juga. Bunda Amirah Rashid dari Parepare lagi. Ya, silahkan Bunda. Ya, Bunda. 71. Iya, 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Ya, bisa diperbaiki sekali lagi Bunda sayang. Mungkin masih grogi barusan ya. Diulangi lagi. Lebih pelan. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Silahkan Bunda. Pada huruf, pada kalimat rokiba, ya, jadi panjangnya 2 harokat, ada alif. Rokiba, bis safina. Kemudian litu
Sempurnakan Litu. taknya dhammah litu Litu. riqa. Litu. Riko. Ya. Kemudian yang pertama yang di awal pada bacaan ikhfa, jadi huruf ketika di ikhfakan suara ta-nya itu sudah ada ketebalan. Jadi sudah tebal. Jadi jangan sampai Toh. ya fantalaqa. Ulangi. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها Litu riqa. Bukan tog, tapi litu. Oh, ya Ustaz. قال أخرقتها لتغرق أهلها. Ya, huruf qafnya juga ditebalkan. أخرق قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Supaya Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Bunda Amirah Rashid. Ya, terima kasih. Ya, Bunda. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Yustiani dengan ayat yang sama ya, ayat 71 karena agak menantang ini ayatnya. Ya, silakan Bunda Yus. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang tadi ya, Umi. Ya, ayat yang tadi. Ini ayat yang menantang di Ayat yang menantang ayat 71. Astagfirullah. Ini soalnya kisah Nabi Khidir ini mulai membenturkan perahu ini. Apa tadi ya? Pokoknya ada tolak. Tangan ini Ustaz, tangan. Iya. Banyak liku-likunya. Iya. Terima kasih Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litugriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ya, bisa sekali lagi Bunda Yus yang lebih tenang. Huruf demi hurufnya disebut dengan lebih nyaman lagi, silahkan. Fantalaqa hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litugriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Masih pada rakiba. Idza rakiba fis safinati rakiba fantalaqa Fantalaqa
Fantalaq. Fantalaqa hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha. Roknya ditebalkan sedikit. Oh, haraqah. Oh, iya. Kharaqaha. Hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta syai'an imra. Ya. Masya Allah. Sudah lebih meningkat lagi bacaannya. Alhamdulillah. Terima Umi, kasih. saking menantangnya ada Pak Direktur menyaksikan. Masya Allah, iya. Lihat aja Pak Ajar. Alhamdulillah. Mas Tahlan, Pak Direktur sudah bergabung bersama kami. Ya, Ya, alhamdulillah Ibu Ustaz. Ustadz. Ya. Baru sempat tadi ke masjid sholat subuh. Alhamdulillah, Masya Allah, segar nampaknya dan lebih fresh ya karena sudah beristirahat beberapa hari. Ternyata hikmahnya adalah harus beristirahat ya Bunda ya. Ya, harus istirahat. Ya. Terima kasih banyak. Bisa juga Pak Direktur di Muraja. Oh iya, boleh. Silakan Pak Direktur. Saya bukan muslimah, tapi muslimun. Ya. Motong ki dengar ki Prof. Iya, semuanya pada penasaran. Silakan Silakan Prof. saja. Silakan Prof, masih ayat yang ke-71. Jangan. Baru mau rekam. Cukup pendengar katanya. Disuruh diwakili sama Bunda ya. Silakan Bunda Sentu. Bunda. Saya Iya, mendampingi adiknya. Iya. Ayat 70. Ayat 71. 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Cukup satu ayat atau lanjut? Ayat 71 Bunda. Ayat 71. Iya. Qala alam Faltolako. Ayat 71 iya. Fantalaq. Astagfirullah. Bulat. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Boleh sekali lagi Bunda sayang dengan lebih tenang, silahkan. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Ya.
pada huruf ra, kharaqaha ditafkhim, ra al-maftuha dibaca tafkhim, ditebalkan lagi, kharaqaha, khara. Itu beri, kemudian pada lituberiqa dibaca tarkik, tipis, ri, lituberiqa, lituberiqa. خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Dari hatta idza rakiba, حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. taknya lagi sedikit, litu dhammahnya tak, litu riqa, ini apa, senam lidah ini. Litu riqa ahlaha, لتغرق أهلها. Saya ulang, Ustaz. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza rakiba fis safinati kharaq. Hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. ya. Masya Allah, ending yang indah. Terima kasih banyak. Bu Andi Nur Alam sudah ada. Terima kasih banyak. Iya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallah fiik Bunda Mustafiroh. Selanjutnya kita undang dengan hormat Bunda Andi Nur Alam dari Wajo. Silahkan Bunda sayang. Tolong dibuka dulu mic-nya. Pelan-pelan saja Bunda, pelan-pelan. Aduh, kemana Ibu? Aduh. Nah, ada dulu. Ya, oke, ada lagi. Sudah bagus. Oke. Sudah bagus, Bunda? Sudah bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta iza rakiba Bisafinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nah, silakan Gurunda. Fantalaqa, ikhfa'nya ditebalkan kan huruf ta,
Masih kurang tadi. Fantalaqa. Kita ulangi. Fantalaqa hatta Lamnya jangan ikut tebal. La istifal, sifat istifal artinya tipis ya. Lamnya la. fantalaqa فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. Ukurannya mad kasar, panjang pendeknya diperhatikan. Hatta idza, dua harakat, rakiba, dua. Idza rakiba fis safinati kharaqaha. Saya ulangi. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها Kharaqa. Ada qalqalah. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Masih mau dikurangi sedikit panjangnya. Itu riqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال Ya, coba diulang sekali lagi yang ujung ayat saja, Bunda Nur. قال أخرقتها لتغرق قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Nah, itu dia. Jadi pada ayat ini memang huruf-huruf tebal ini banyak ya. Hampir seimbang isti'la dengan istifal. Biasanya pada ayat-ayat yang lain isti'la itu hanya kadang 1-2 huruf, istifalnya yang banyak, yang tebal. Tapi ini hampir seimbang, banyak. Fantalaqa rakiba fis kharaqaha. Jadi memang perlu kehati-hatian. Kalau tidak bisa yang tebal jadi tipis, yang tipis jadi tebal. Ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Gurunda. Selanjutnya kami undang dengan hormat Ibu Nur Wahyuni. Bunda Nur Wahyuni ayat ke-72 ya. Tunggu Bun, saya buka dulu. Iya. 72. Al-Kahfi. Iya. Ya, ini masih tentang, wah ini diulang-ulang ayatnya ya. Pelajarannya indah sekali ini ayat, Masya Allah. Ayat 72, silahkan Bunda sayang. Ya. Ini ya, Kala alam akul, itu ya? Iya. Oh iya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala alam kul innaka lan tastati ama iya sabro.
Boleh diulang sekali lagi Bunda, lebih tenang lagi, pelan-pelan saja, supaya Gurunda bisa lebih menyimak ya. Yes. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala alam akul innaka lan tastati ama iya sabra. Ya, silakan Gurunda. Kita ulangi. Qala alam aqul. Qala alam aqul. Jadi qafnya juga. Qala. Kedua qul. Kala alam akul. Kala alam La-nya tipis. La. Qala. Kala alam akul. Qala. Kala alam akul laka. Kala alam akul innaka lan tastati ama iya sabra. Lan tas. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kala alam akul innaka lan tastati'a. Agak lama. Lan tas. Kala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kurang huruf ta. Tastati'a. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ulangi lagi. Tastati'a. Tastati'a ma'iya sabra. Ya. Sadaqallahul adzim. Makasih Bunda. Masya Allah. Afwan, barakallahu fiik, Bunda Nur Wahyuni. Terima kasih sudah join. Lama sekali tidak muncul. Aktivitas hari-hari pun. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kami undang dengan hormat Ibu Kustiati Anis. Mohon di-unmute dulu Bunda sayang. Mic-nya dibuka. Ayat berikutnya Bunda ya, ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tu ahzinni bima nasitu wala turhikni min amri usra. Coba sekali lagi dengan tenang Bunda sayang. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Qala la tu ahzini bima nasitu wala turhikni min amri usra. Ya, silakan Bunda. Qala la tu'akhirni
لا تؤاخذني قال لا تؤاخذني بما ذل آخذ نسيت. ذل تؤاخذ ذل تؤاخذني قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من الأمر ولا أسرا ترهقني ولا ترهقني ولا ترهقني. Itu Ustaz. Qalqalah ada pantulan Ya. wala turhiqani Wala turhiqni min amrihi usra. min Usra. min amri Min amri usra. ya. Ulang Ustaz. Bisa diulangi lagi biar ya. Qala la tu'akhiz. Qala la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min turhiqani tukni min amri husra. min amri usra. Sinnya jangan dipantulkan. Usra. Min wala turhiqani wala turhiqni minal amri turhiqani wala turhiqni Ustaz ya. Ya. Hiqni min amri usra. Min amri usra. Min amri usra. Panjangnya amri dua harokat Amri usra. Min amri usra. Jadi kalau ukuran panjang masih ringan kalau ukurannya itu dua harokatnya lebih ya daripada tidak panjang sama sekali. Nah, kalau tidak panjang jali, tapi kalau dia lebih dari dua itu khafi ringan. Tuh, ya. Karena kalau amri ada huruf, ada satu huruf. Ya, amri. Ya itu. Jadi misalnya. Ya, selanjutnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik Bunda Kustiati, terima kasih. Berikutnya kami undang dengan hormat Bunda Ernasya. Ayat ke-74 ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Kita ulangi lagi. فانطلقا حتى Sekali lagi sedikit lagi. فانطلقا
Huruf hatta nunnya masih mau disamarkan lagi sedikit. Jangan terlalu melekat di gigi huruf lidahnya. Fau to. Ya. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس huruf fa dengan sin dipisah ya, suara jangan sampai campur. Nafs jadi fa dulu baru sin. Ini sering ya, ini banyak seperti di Al-Baqarah ya. Ya, Al-Baqarah biasanya kita tidak sadar dicampur makhrajnya. Harusnya fa dulu baru sin. Wa idza qila lahum la tufsi. Jangan tufs kayak jangan digabung. Tufs. Jadi fa dulu baru sin. Mufsidun. Ya, seperti itu. Coba diulangi. Qala aqtalta nafsan salah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Bagaimana itu Gurunda? Ya, nafs. Udah bagus. Nafs. Jadi ada dua huruf, fa dulu baru sin. Zakiyah ditekan sedikit lagi huruf ya. Zakiyah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Ya. Laqad ji'ta syai'an nukra. Jimnya. Laqad ji'ta syai'an nukra. Dua harokat. Laqad ji'ta ji. Laqad ji'ta syai'an nukra. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kurangi lagi panjangnya. Nukra. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ya. Mic-nya Bunda. Mikrofon. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Barakallahu Fiik, Bunda Erna. Dan terakhir satu lagi, mohon izin Gurunda, ada Bunda Andi Hudaya. Masya Allah, beliau sedang bermajelis dan semuanya diajak untuk menyimak ya. Bunda Andi Hudaya, silahkan. Ya. Ayat yang ke-74 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم. Di awal ikhfa'nya
Jadi ikhfa di sifat-sifat diikutkan terkait dengan huruf-huruf yang kita baca. Talaqa. Kalau ta dia biasa saja antum. Kalau ta dia ikut tebal. Talaqa. Ya. Terus diteruskan hatta. Diteruskan dulu Bunda Andi udah ya. Hatta. Tidak terlalu ada di masjid tidak terlalu ke anu Bunda. Tidak terlalu biasa. Masya Allah. Yang mana? Hatta. Lanjutannya tadi. Sekali lagi. Hatta. Mana lanjutannya tidak? Itu sesudahnya tolako. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Nafs. Ya, jadi fa-nya disempurnakan dulu. Ada sifat hamas ya. Nafs. Ya. Teruskan laqad ji'ta syai'an nukra. Ya. Jadi yang di ujung ini rawan ya, rawan dipanjangkan. Apalagi kalau qari'ah yang baca. Banyak mana? Ya. Biasanya tidak nyaman kalau tidak panjang. Tidak aman lagi. Nukra. Sudah lebih. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ya. Sama kalau imam masjid di akhir-akhir surah kadang yang panjangnya 2 dilebihkan. Panjangkan imam. Nah, mungkin mau rukuk. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lebih. Ya. Hanya dua harakat saja. Wa Musa. Ya, Suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillah. Barakallah fi Bunda Andi Hidayah dan teman-temannya di masjid. Apa namanya Bunda? Masjid Darul Falah Bunda. Masya Allah. Masjid Darul Falah Bunda Soleha. Terima kasih ya sudah menyimak juga. Bunda. Barakallah fikunna. Baik. Bunda sudah cukup yang untuk proses tahsinnya dan selanjutnya berkenan untuk menyampaikan tadabbur dari surah Al-Kahfi ayat 70 sampai dengan 74. Dengan hormat disilahkan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih berada di ayat-ayat surah Al-Kahfi yang ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam di dalam menuntut ilmu. Ya. Nabi Musa sendiri merupakan nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Ya, nabi nanti bisa dihitung berapa jumlahnya. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Al-A'raf,
ya, ada di surah An-Nisa, di surah Al-Qasas, di surah Thaha, ya, apalagi yang terkait dengan kisah-kisah pada Bani Israel. Kadang terjadi dialog-dialog ya antara Musa dengan kaumnya atau dengan Fir'aun dan seterusnya. Dan Musa merupakan rasul pilihan yang termasuk dalam ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Di dalam memahami, kita berupaya memahami ayat-ayat ini, tentu saja kita harus mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang mulai dari awal sampai sekarang pertengahan dan sampai akhir dari kisah tersebut, sehingga bisa ada asar, ya, ada bekas yang bisa kita ambil. Walaupun sebenarnya kisah Nabi Musa dan Khidir ini adalah kisah yang sudah sangat familiar, sudah masyhur untuk kita, namun tidak apa-apa kita ulangi, karena hayatul ilmi bil mudzakarah, ya, hayatul ilmi bil mudzakarah, hidupnya ilmu dengan mengulang-ulang, mudzakarah dengan mempelajari, mengulang. Hayatu sama dengan hafalan, hayatul hifzi bil murajaah, hidupnya hafalan dengan murajaah. Kalau orang tidak murajaah berarti hafalannya tidak hidup. Seperti itu. Sehingga ini merupakan motivasi untuk kita bagaimana supaya ilmu kita yang kita sudah tahu kita ulang-ulangi supaya tetap melekat, ya, tidak hilang. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan, bukan di catatan. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Kemudian Nabi Musa adalah nabi yang sangat semangat, ya, di dalam menuntut ilmu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau Nabi Musa untuk bertemu dengan seseorang yang berada di suatu tempat, yaitu pertemuan dua Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut, yaitu air tawar dan air asin, Sungai Nil, dan di Laut Merah, ya, Laut Merah Tengah, ya, di Laut Tengah, ya, yang berada oleh Mufassir dikatakan di satu tempat yang namanya Dimyat di Mesir. Kemudian ada jenis ilmu yang langsung bisa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses atau kasab, yaitu ilmu laduni, seperti yang kita sudah, sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi ada ta'limul insan, ada proses mendapatkan ilmu itu dengan belajar, proses belajar pada manusia, ataupun belajar dengan menggunakan akal pikiran kita. Kemudian ada dengan ta'lim ar-rabbani, yaitu ilmu yang diperoleh langsung dari Tuhan, seperti wahyu para nabi dan ilmu laduni yang diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menuntut ilmu merupakan perjalanan yang sangat istimewa, ya, contohnya Nabi Musa dengan Khidir, dan juga kita yang menuntut ilmu, yang berangkat untuk menuntut ilmu dan belajar, ini merupakan satu perjalanan yang istimewa, ya. Karena Nabi bersabda, orang yang menuntut ilmu itu adalah
akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kemudian dari kisah-kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh membanggakan diri ya, karena ilmu yang kita miliki, seperti yang terjadi pada Nabi Musa yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ya. Jadi dalam surah Yusuf dikatakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ya, di atas langit ada langit, di atas ya orang yang berilmu ada yang lebih alim. Kemudian seorang baik itu seorang guru ataupun seorang murid ini harus memiliki sifat sabar, ya, sabar ketika belajar dan sabar ketika memberikan pelajaran kepada para murid. Ya, pada ayat-ayat ini kita bisa merasakan, bisa melihat, bisa membaca kata kalimat-kalimat sabar diulang-ulang pada halaman ini, pada kisah ini. Ada dalam bentuk masdar, ada dalam bentuk fa'il, dan seterusnya. Jadi as-sabru murrun walakin awaqibuhu ahla minal asal. Ini juga perlu kita pegangi bahwa kesabaran itu adalah pahit, akan tetapi akibatnya, hasilnya itu lebih manis daripada madu. Jadi as-sabru murrun walakin awaqibuhu ahla minal asal. Sehingga dalam perjalanan Musa ini luar biasa terkait dengan kesabaran, pelajaran sabar yang didapatkan baik oleh Musa maupun kita selaku umat Islam yang membaca kisah tersebut. Kemudian pada kisah ini juga kita membaca ada kalimat atainahu rahmatan min indina, rahmat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, yaitu kasih sayang. Maksudnya rahmat di sini kenabian, dan rahmat ini perlu dimiliki oleh yang mengajarkan ilmu, ya. Sebagaimana Allah telah memberikan uswah kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selaku Ar-Rahman, ya, satu-satunya sifat Allah yang dimulai, ya, mulai di awal surah itu Ar-Rahman, ya, dan Ar-Rahman di situ adalah mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahmanu 'allama al-Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Sehingga sifat Ar-Rahman ini perlu kita teladani, dan kata kalimat Ar-Rahman ini hanya dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahim, Rauf itu bisa dipakai selain Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memakai kata Rahim, ya, Raufun Rahim, sebagaimana pada akhir surah At-Taubah yang kita biasa baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rahim di sini adalah sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Ar-Rahman tidak ada yang memakai selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang juga harus bersikap lemah lembut, ya, kepada bawahannya, kepada pengikutnya, seperti mana Nabi Musa kepada pelayannya. Kemudian kita disunnahkan mengucapkan insya Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, insya Allahu sabira, engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar insya Allah. Inilah yang diucapkan oleh
Nabi Musa. Dalam ayat-ayat terakhir yang kita baca ini memberikan makna bahwa Nabi Khidir dan Nabi Musa itu telah sepakat. Nabi Khidir menerima Nabi Musa untuk ikut di dalam mendapatkan ilmu dengan memulai perjalanan dengan menaiki perahu yang mana perahu itu pada tengah perjalanan dirusak, ya, padahal sebelumnya mereka oleh awak kapal itu diberikan fasilitas dengan tanpa bayar, ya, atau fee ketika naik. Namun pada pertengahan perjalanan Nabi Khidir merusak, ya, bahkan melubangi perahu tersebut. Sinilah mulai Nabi Musa hilang kesabarannya sehingga bertanya, mengapa engkau melakukan hal yang seperti itu yang bisa membahayakan bahkan menenggelamkan, ya, para penumpang yang ada di atas kapal ini. Kemudian setelah itu setelah menegur Nabi Musa, kemudian melanjutkan perjalanan dan menemukan anak-anak yang bermain, dan pada waktu itu Nabi Khidir membunuh, ya, salah seorang dari anak tersebut, sehingga Nabi Musa juga pada waktu itu hilang kesabarannya dan menanyakan bagaimana mungkin anak yang sekecil itu, ya, tanpa dosa bisa engkau bunuh. Inilah tahap kedua. Yang pertama ketika menaiki perahu, dan ketika kedua bertemu dengan anak kecil yang kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Dalam ayat ini tidak dijelaskan bagaimana Nabi Khidir membunuh anak tersebut, apakah ditarik kepalanya atau bagaimana. Ada pelajaran penting juga yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama bahwa ada tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan ketika Nabi Khidir menegur Nabi Musa. Yang pertama dengan kalimat qala alam aqul innaka, ya, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ketika Nabi Musa bertanya terkait dengan apa yang dilakukan Khidir. Jadi alam aqul innaka di sini tidak memakai kata laka, ya. Kemudian yang kedua itu sudah ditambahkan laka ketika ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak dan Nabi Musa bertanya dan tidak sabar, Khidir mengatakan alam aqul laka. Di sini ditambahkan laka. Ini artinya bahwa sudah tegurannya itu sudah meningkat, ya, dari yang pertama. Kemudian yang terakhir pada ayat-ayat yang kita akan baca selanjutnya itu sudah tegurannya tidak seperti itu lagi, tapi sudah mengatakan qala hadza firaqu baini, ya, karena sudah ketiga kalinya maka sudah ini adalah perpisahan, ya, jadi tidak ditegur lagi, tapi Khidir mengatakan, ya, hadza firaqu baini wa baini, ini saatnya kita berpisah karena kamu tidak mampu bersabar, tapi saya akan menjelaskan kepadamu alasan-alasan kenapa saya melakukan hal tersebut. Saya kira ini beberapa pelajaran dan hikmah terkait dengan ayat-ayat yang kita baca mulai dari kemarin sampai hari ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran wa jazakallah, asal jazak Gurunda. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan lagi ilmu yang sangat berkah, ya, karena kita bisa belajar banyak
bagaimana interaksi dan komunikasi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir. Mungkin untuk penerapannya ini juga bagus, contoh menegur yang dilakukan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa bisa diterapkan di dalam keluarga kita, antara orang tua dan anak, atau antara suami dengan istri, boleh begitu mungkin ya Gurunda. Tapi yang pertama, kedua, ketiga, yang ketiganya langsung saat inilah perpisahan antara kita. Jadi kalau kami di rumah kasih itu ada juga SP1, SP2, SP3 untuk yang melanggar, Gurunda. Jadi sama di pengadilan kan ada talak 1, talak 2, yang sudah talak 3 tidak bisa lagi. Masya Allah. Ternyata terinspirasi dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ya, penerapan hukum di dalam agama kita ini, Mas. Terima kasih banyak Gurunda dan juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Mungkin boleh ada 1-2 pertanyaan dulu, silakan. Ada yang ingin mendiskusikan tentang hukum-hukum tajwidnya? Izin Ibu Maria. Oh iya, silakan Bunda Musafirah. Bukan bentuk pertanyaan, hanya ingin meminta kesediaan Ustadz untuk mengulang pernyataan bahwa terjaganya ilmu karena belajar dan terjaganya hafalan karena murojaah. Kalimat ini sebenarnya saya tadi mau rekam. Oh iya. Maksud saya ingin merekam. Rekaman itu akan saya share ke anak-anak saya yang sedang di rantauan dan menjadi motivasi bagi mereka dari gurunya. Hanya itu, Ustaz. Terima kasih, Ibu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda untuk mereview kembali. Iya, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hayatul ilmi bil mudzakarah. Hayatul hifzi bil murajaah. Hayatul ilmi bil mudzakarah. Hayatul ilmi bil muzakarah. Hayatul hifzi. Hayatul hifzi bil murajaah. Fil murajaah. Fil murajaah. Hayatul ilmi bil muzakarah. Hayatul hifzi fil murajaah. Ya. Istilah kalau kita kan ilmu mengulang-ulang pelajaran dengan muzakarah. Muzakarah. Belajar muzakarah. Hayatul hifzil fil murajaah. Murajaah. Ini ada satu. Assalamualaikum, maaf ya, saya live dulu, saya mau ke rumah sakit, jadi mohon maaf Ustaz, saya keluar dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau ke rumah sakit, rantau dulu, Bu, ganti pokoknya. Iya, Bunda Husna. Ya. Selamat berkhidmat kepada Ibunda. Alhamdulillah. Cukup Bunda Musafirah. Nanti insya Allah di YouTube-nya ada. Terima kasih. Rekaman YouTube-nya nanti ada ininya ya. Saya baik. Terima kasih banyak. Ketik keberapa pernyataan tadi Gurunda yang di awal, insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan hanya untuk kita ternyata ya, uraian dari Gurunda ini kita bisa sebarluaskan juga untuk anak kita, murid-murid kita ya, terus untuk diri kita masing-masing. Ya, semoga Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan untuk menjalankan pesan indah dari yang kita tadi. Amin. Ada lagi Salehah yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin kami tanyakan, Bunda. Oh iya. Silakan. Iya. Bunda. Nah, iya. Mohon maaf, Gurunda. Ini yang kami tanyakan
bagaimana kalau eh, kita lagi memburu untuk khatam, sehingga kadang bacaan kurang dari yang harakat yang sebenarnya, Gurunda. Bagaimana itu? Mohon maaf. Iya, makasih. Terlalu buru-buru untuk hatam sehingga bacaannya terlalu cepat. Kadang panjang pendeknya tidak diperhatikan lagi. Bagaimana itu Gurunda? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam maratibul qiraat, ya, maratibul qiraat itu ada 3 ya. 3 tingkatan bacaan yang kita baca dalam buku-buku tajwid. Yang pertama at-tahqiq. Tahqiq itu tempo bacaan yang sangat pelan, yang mana bacaan ini, tempo seperti ini itu kita dapati di dalam maqam ta'lim, dalam pembelajaran Al-Quran, ketika seorang instruktur, seorang pembimbing membaca satu ayat, kemudian diikuti oleh peserta lain, ya, pada murid-muridnya. Ya, bacaan pelan, dengan mendatangkan semua hak-hak dari huruf yang kita baca, ya, tanpa mengurangi, karena pada martabah ini adalah tempat belajar, sehingga betul bahkan penekanan itu kita bisa lihat ya lebih jelas pada maqam ini. Kemudian yang kedua itu at-tadwir, itu bacaan yang lebih cepat dari yang pertama, seperti bacaan kita membaca Al-Quran, bacaan para imam, ya, dan juga kadang bacaan tadarus kita juga seperti itu, ya, kita baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu al-hadar, itu bacaan yang temponya lebih cepat, ya, lebih cepat dari yang tadi. Kalau yang tadi bisa 40 menit satu juz atau 50 menit satu juz, ini setengah jam lah, ya, atau ya setengah jam dibaca satu juz, jadi dia agak cepat. Biasanya dipakai oleh para penghafal Al-Quran supaya lebih cepat hatam. Namun dari tiga maratib ini, tingkatan, semuanya haruslah dibaca dengan tartil. Tartil dalam artian sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, ya, sesuai dengan kaidah. Jadi kita berupaya supaya semuanya. Terkait dengan pertanyaan tadi, itu ya saya kira seseorang harus mampu dulu, ya, apakah dia lebih menguasai bacaan ketika bacaan tadwir atau ketika sudah hadar, ya. Biasanya kalau dia baca hadar harusnya sudah mampu menguasai bacaan tahqiq dan bacaan tadwir, sehingga dia bisa membaca dengan cepat, sehingga hak-hak dari huruf-huruf yang kita baca semuanya terpenuhi walaupun dengan membaca cepat, ya. Makanya kalau kita murojaah tanpa, ya, tetap menjaga hukum-hukumnya. Contohnya kita baca al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, seperti itu. Jadi walaupun cepat tapi masih tetap terjaga. Jangan sampai jadi kita kembalikan kepada masing-masing. Kalau kita belum mampu dengan cepat, ya tak usah.
Karena walaupun pelan, itu kita masuk dalam golongan kata Nabi al-hallul murtahil. Ini ada istilah al-hallul murtahil. Kata sahabat, wahai Nabi, apa itu al-hallul murtahil? Itu orang yang memulai, kemudian menyelesaikan dan memulai lagi, yaitu orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Makanya kita kalau selesai An-Nas, sambung lagi Al-Fatihah, Alif Lam Mim, baru doa hatam. Ini agar supaya setelah itu ya dimulai lagi dari Alif Lam Mim sampai hatam, kembali lagi ke Al-Fatihah. Jadi itu. Sebenarnya ada lagi satu model bacaan yang memang diperuntukkan ya untuk orang yang menghafal ya, orang yang menghafal. Dan kadang bacaannya itu kadang bercampur antara dijaharkan atau dibaca sir. Ya, makanya dia agak cepat. Ya, di dalam rangka dalam rangka proses ya, dalam rangka proses melancarkan hafalan. Ya, jadi biasanya lebih cepat lagi dari yang tadi. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika. Namanya zamzami ya. Namanya zamzami. Ya. Tapi dia tidak termasuk dalam tingkatan tadi. Dia hanya istilah saja bagi para penghafal ya, khususnya yang memang dituntut untuk membaca seperti itu dalam rangka proses ya, proses menuju bacaan yang tartil, baik itu tartil ketika membaca maupun ketika menghafal. Maratibnya yang penting ya di proses tadi, tiga tingkatan di dalam membaca Al-Quran. Ya, Kasih. mungkin Gurunda beliau juga penasaran. Jadi lebih baik yang bacanya pelan tapi bagus tapi tidak hatam, ataukah yang tadi terburu-buru dan banyak melanggar hukum tajwid? Iya. Iya, saya kira yang pelan yang bagus. Di mana-mana yang pelan yang bagus. Jadi kalau ingin cepat, ya syaratnya harus ya itu tadi menguasai medan. Artinya orang membaca cepat itu karena mungkin sudah berulang-ulang ya, kembali berulang-ulang, sudah puluhan kali hatam sehingga ayat-ayat yang dibaca itu tidak asing lagi. Ya, walaupun kadang sesekali tutup mata masih jalan. Karena sudah terbiasa. Namanya guru-guru kampung itu ya kadang dia tidak hafal Quran, tapi karena kesehariannya membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, jadi ya dia seperti orang yang menghafal. Guru-guru Al-Quran, guru-guru mengaji yang sudah puluhan tahun menjadi guru mengaji itu sudah melewati semua ayat-ayat, sudah beratus-ratus kali dibaca sehingga tidak asing lagi. Jadi kalau belum masih jarang dibaca, itu pasti tidak akan mampu, tidak akan bisa membaca dengan cepat. Alhamdulillah ya, jadi saya juga Umi. Oh iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait tadi yang ditanyakan oleh Ibu tentang cepatnya dan lambat. Cepat masih banyak kekurangan hukum-hukumnya. Nah, bagaimana ada juga prediksi bahwa kalau banyak bacaan, banyak juga pahalanya. Nah, yang saya tanya bagaimana itu tingkatan pahalanya itu Pak Kiai. Ada yang cepat karena mau banyak kali tamat, ada yang lambat tapi sesuai dengan hukum-hukumnya.
Saya kira itu. Oke. Kalau kita kembali ke hadis-hadis Nabi, ya, ada beberapa yang umum, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, ini dulu ya. Jadi, kemudian pada hadis yang lain Nabi mengatakan, ada hadisnya bahwa bacalah Al-Quran jangan kurang ya, jangan kurang dari 3 hari. Ya, ada juga yang seperti itu. Itu dalam rangka mentadabburi, ya pasti mentadabburi bacaannya, mentadabburi bacaan-bacaan yang dibaca dari setiap halamannya, sehingga ketika kita memakai itu ya pasti tidak akan mampu melebihi dari 10 juz ya, 10 juz dalam satu hari. Jadi di dalam membaca Al-Quran ya sudah ada yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kalau kita kembali lagi ke sejarah para ulama-ulama terdahulu, yang kalau kita baca dalam kitab-kitab ya di Al-Azkar atau lainnya, jadi bulan suci Ramadan, para ulama-ulama ada yang menghatamkan satu kali dalam sehari, ada yang bahkan 2 kali sehari, ya, ada yang 2 kali. Kalau menurut ulama terkait dengan pemahaman itu mereka sudah lewat yang terkait yang seperti itu. Mereka sudah terbiasa sehingga yang dia kejar itu adalah bagaimana setelah hatam diulang lagi, setelah hatam diulang lagi. Jadi banyak hadis-hadis bahkan bukan hanya lebih dari 2 kali sehari, ada bahkan lebih ya, sehingga kadang tidak rasional ya, tidak sesuai dengan. Tapi kalau kita kembali lagi bahwa waktu yang Allah berikan kepada mereka, hamba-hamba yang sudah dipilihnya itu bisa saja waktu yang berkah ya, waktu yang berkah sehingga walaupun jaraknya itu sangat singkat tapi bisa diselesaikan dengan hatam 30 juz. Kadang tidak masuk akal, tapi ya begitulah yang terjadi para ulama-ulama yang terdahulu seperti Imam Syafi'i, imam yang lain yang memang mengkhususkan hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi saya lihat makamnya yang beda dengan kita ya. Jadi bukan kita harus samakan dengan bacaan mereka, tapi mungkin makam beliau ketika membaca Al-Quran beda dengan kita, sehingga kita ya baca yang pelan-pelan saja ya. Insya Allah hatam juga sih kalau pelan, bisa kalau 5 jam per hari kan bisa 5 juz, hatamnya 1 minggu. Iya. Kalau 1 juz 1 jam itu bisa berapa itu? Jadi bisa berkali-kali hatam juga di bulan suci Ramadan. Per waktu per juz 5 kali sehari. Jadi tingkatan pahalanya itu beda. Ya. Pak sama jadi dengan pahala, ya. Ya pasti yang membaca dengan pelan ya, dengan bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya pasti lebih utama ya. Ya kalau kita sendiri tidak bisa memastikan berapanya, tapi dari segi keutamaannya pasti yang bisa membaca dengan bisa meresapi dan bisa mentadabburi, inilah kualitas bacaan yang paling di atas. Karena tujuan Al-Quran diturunkan juga seperti itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun
liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu dari surah Shad. Jadi kalau kita apalagi yang punya suara bagus, itu diberilah sentuhan-sentuhan seni supaya Al-Quran itu juga indah kedengaran, ya, indah bagi yang membaca juga bagi yang mendengar, dan Al-Quran akan menjadi indah. Zainul Quran bi aswatikum, ya, istilah Al-Quran dengan suara-suara kalian yang bagus. Masya Allah. Terima Nah, kasih. Bunda masih bisa, Terima Bunda. kasih banyak. Terima kasih Kak Kiai. Bunda. Karena di majelis taklim, Afwan. karena di majelis taklim saya itu di setiap subuh, di pejuang subuh istilahnya, pokoknya dicancan terus salah panjang pendeknya, dangun-dangunnya, pokoknya yang penting cepat tamat begitu. Ya, jadi kembali kepada rasa hati mungkin Bunda, karena saya juga pernah mencoba kedua-duanya. Jadi baca dengan cepat, ya, baca dengan lambat, balik lagi diri sendiri yang bagaimana ini perasaannya, nyaman kah? Jadi kan tujuan kita membaca Al-Quran itu membuat hati tenang, ya. Jadi obat, tenang. Ternyata yang paling enak itu kalau Memang membaca Al-Quran kan berdialog, ya, dengan Allah. Arada yatakallama ma Allah falyaqra al-Quran. Barang siapa ingin berdialog dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca dengan cepat-cepat, ya pasti beda dengan dan selalu ini Gurunda melihat berapa lembar lagi ya. Jam berapa ini, berapa lembar lagi? Biasa begitu ya. Ya. Tapi Umi masih bisa ada saya tanyakan Ya, sedikit. satu lagi ya Bunda sayang, karena kami juga ada kegiatan. Gurunda juga mungkin ada kegiatan. Ya silakan. Tabe Gurunda minta ini tadi yang sempat saya ujungnya ahla minal asali, minal yang dari awal minta diulangi Gurunda. Itu apa? Ya, masalah sabar ya. Iya. Sabaru, kata-kata ini, kata Umurron. mahfuzat kan. Ya, mahfuzat. Kalau di pesantren mahfuzat, kata-kata ini mutiara gitu. Iya. As-sabaru murrun. Ya, sabar itu pahit. Memang sabar tidak ada yang manis. As-sabaru murrun. Ya, walakin awaqibuhu, ya. Ahla, lebih manis. Minal asal madu. Iya. Walakin awaqibuhu. Dari jamaknya akibat. Akibah, awaqib. Akibatun. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Hasilnya lah, hasil ya. Sabarun walakin awaqibuhu ahla minal asal. Dari lebih manis dari madu. Iya. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Baik, Gurunda, seperti biasa di penghujung acara kita akan berdoa terkhusus kepada sahabat-sahabat kita yang sedang merawat. Bunda minta tolong bisa diulang kembali tadi itu, baru saya sampai di rumah. Itu tadi yang baru-baru pakai As-sabaru murrun. As-sabaru. Coba dibaca, Bu Maria. As-sabaru murrun. As-sabaru murrun. Walakin awaqibuhu asal ain sin lam asal madu asal minal asal. Artinya tadi itu sabar itu pahit. Nanti mungkin lebih manis dari manis.
Yang teks Wana, asli Gurunda nanti kami share di grup. oh iya. Oh, Ya, iya, ya. Oke. Supaya lebih jelas, ya. Iya. Baik, Oke, baik. makasih. Masya Allah, semangat belajarnya luar biasa ini Bunda. Alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti dikirim teks aslinya ke grup ya, serta artinya. Ya, Tablik Gurunda disilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron wa jazakallah ahsanal jaza kepada Andri Buruta Al-Hafidh Ki Haji Syam Amir Yunus yang telah memberikan ilmunya untuk kita semuanya dan semoga berkah bermanfaat yang akan menjadikan kita lebih mendekat kepada Al-Quran, lebih mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sahabat sejati dalam kehidupan ini. Amin. Baik, mudah-mudahan soleha, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar.